Selamat datang kembali di channel pembukuanku. Ya, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengupload chart of account di Accurate Online. Ya, jadi setelah kita login ke Accurate Online, di sini kita masuk ke buku besar. Ya, kita klik. Kemudian di sini ada akun perkiraan. Ya, akun perkiraan yang dibuat oleh Accurate Online di sini adalah akun penting ya. Jadi ini tidak bisa dihapus. Ya, namun bisa kita edit gitu ya. Nah, sebelum kita mengupload akun-akun kita, kita perlu menyesuaikan dulu ya kode perkiraan akun ini ya dengan kode perkiraan akun yang kita miliki ya. Sebagai contoh piutang usaha IDR ya. Mungkin di kode perkiraan kita nomornya bukan 110301 tapi nomor yang lain gitu ya. Oke, kita masuk ke eh, folder kita ya. Kita perlu menyiapkan dulu. Di sini saya ada folder data dan template ya. Nah, folder template ini adalah template Excel ya yang saya akan gunakan untuk upload ke Accurate Online. Jadi sebelum kita melakukan upload, kita perlu mendownload dulu template-template dan melakukan pengisian ya. Dan folder data ini adalah data-data yang sesuai dengan perusahaan saya ya. Oke, kita coba untuk mengkopikan dulu ya file data cowok ini ke dalam template account import ID yang disediakan oleh Accurate ya. Jadi saya buka dulu data cowoknya. Ya, ini ya sudah terbuka. Kemudian saya buka lagi data template account import. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di sini dari data kita sendiri, akun perkiraannya akan kita kopikan ke dalam sini sesuai dengan masing-masing kolom ya. Oke, ini account number ya yang kita copy. Select dulu kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini paste ya. Account name begitu juga kita copy di sini ya. Kemudian akun induk atau parent account kita copy ke sini. Ya. Kemudian mata uang ini kita kopikan ke sini. Ya. Nah, saldo di sini tidak perlu kita upload dulu ya. Nah, ini subklasifikasinya gitu ya. Ini kita copy saja ke sini ya. Tapi nanti di sini perlu dikonvert dengan kode yang dari Accurate. Itu. Saldo awal dan lain sebagainya ini kita hapus saja di konten ya. Oke, kita perlu menyesuaikan tipe akunnya di sini ya. Kita lihat di penjelasan kolomnya. Nah, di sini ya. Untuk tipe akun kas atau bank, di sini kodenya adalah bank. Nah, ini kita copy seperti ini. Untuk kode piutang usaha, ya, di sini ARC. Nah, untuk kode aset lancar lainnya, di sini adalah OCAS, OCAS. Persediaan INTR. Nah, di sini piutang usaha lagi ya. Kita copy saja dari yang atasnya. Aset lancar lainnya, di sini tadi ya, OCAS. Aset tetap di sini
FASS. Ini juga sama, FASS. Akumulasi depresiasi, ini ya, DPRM, DEPR. Utang usaha, PAE. Utang lancar lain-lain, CLY. Utang usaha, oh ini kembali lagi ya, yang ini. Lancar lain-lain, OCLY. Jangka panjang, ekuitas, pendapatan, REVE ya. Hati-hati pada saat mengkopinya, hanya kode 4 digit saja, tidak ada spasi. Beban pokok penjualan, COGS, kemudian beban, XPS, kemudian beban lain-lain di sini, OXPE, nah seperti ini ya, yang sudah kita simpan. Oke, nanti ini akan kita upload ke Accurate ya, yang data dari kita punya, kita tutup saja. Oke, kita perlu setting dulu ya di Accurate-nya. Nah, ini ya, kita perlu sesuaikan dulu kodenya. Piutang usaha di sini piutangnya 1.200 ya. Ini kita ganti dulu kodenya. Kode induknya ya. Simpan. Seperti itu baru kode untuk piutang usaha IDR ya. Nah, ini. Nama akunnya juga sudah sesuai ya. Jadi kita tinggal hanya ganti kode perkiraan saja. Piutang usaha USD-nya belum ada ya. Tuh. Nanti USD-nya kita akan upload ya. Kemudian uang muka pembelian. Nah, ini ya, uang muka pembelian IDR di sini. Karena dia menginduk ke 1.200 ya, jadi ini kita subconnect, kita unchecklist seperti ini. Nah, uang muka pembelian. Oke, kemudian persediaan barang. Nah, 1.400 di sini ya. Persediaan barang ini. Ya. 1.411. Persediaan barang jual di sini ya. Langsung nanti saja. Barang terkirim. Nah, ini ganti persediaan dalam perjalanan. Nah, kemudian di sini PPN masukan ya. PPN masukan di sini kodenya 1651.
PPh 23 penjualan. Ini ya, 23 dibayar di muka. Namanya juga kita ganti. Kemudian PPh 4 ayat 2 penjualan. Oh, di sini tidak ada ya. Oh, nih. Kita ganti juga namanya. Nah, oke, ini sudah. Ya. Kita ke bawah lagi di hutang usaha. Kodenya 2100. Untuk akun anaknya, ya, seperti ini. Untuk uang muka penjualan, ini ya yang rupiah yang kita copy. Ini kita acak sub account ya, karena nanti kita akan menginduk ke uang muka penjualan ya. Nah, kemudian PPN keluaran. Ini. PPN 23 pembelian ya. Utang PPN 23. Perkiraan kita ganti. Kemudian nama akunnya itu kita ganti juga. Kemudian PPh 4 ayat 2 pembelian ya. Namanya perlu kita ganti ya. Dan lebih standarisasi. Kemudian hutang pembelian belum ditagih. Namanya juga kita perlu ganti. Hutang usaha belum ditagih. Uang muka penjualan sudah, PPN sudah, hutang ini sudah ya. Kemudian di modal. Modal di sini namanya kita ekuitas. Seperti ini. Kemudian laba ditahan 32.000 ya. Ditahan. Kemudian ekuitas saldo awal ini tidak ada ya. Ini kita ganti saja jadi modal di store. Seperti ini. Kemudian di bagian penjualan ya. Di penjualan di sini kita masukkan saja pendapatan lain-lain, kita ganti di sini. Seperti ini ya. Diskon penjualan barang ya. Sebenarnya ini kita tidak perlu ya, cuman ini kita masukkan saja di sini. Kita klik. Nah, ini kita sebenarnya kita bisa hapus seperti itu. Kita checklist dulu. Kita hapus induknya. Nah, ini nanti akan kita hapus gitu ya. Kalau sekarang kita hapus ini tidak bisa karena masih ada pengaturan di mata uang ya.
untuk penggunaan akunnya. Gitu. Kemudian beban pokok penjualan. Nah, ini kita ganti saja menjadi yang ini ya. Kemudian beban operasional lainnya, beban lain, ini. Kemudian laba rugi realisasi kita di sini akan menggunakan hanya satu saja ini ya. Jadi yang di sini kita ambil, yang kita gunakan. Nah, ini nanti ini yang kita hapus. Oh, ini tidak bisa ya. Kita akan checklist dulu di sini. Ini kita ganti saja namanya. Ini kita checklist. Jadi di sini dia akan generate ada dua ya, laba rugi realisasi sama laba rugi yang belum terrealisasi beserta akun induknya. Jadi kita bisa memilih mana saja yang atau akun mana yang mau kita gunakan. Gitu. Kalau saya menggunakan yang ini tadi, ya, laba rugi kepala 8 nih, selisih kurs gitu ya. Jadi yang ketiga ini yang akan saya hapus gitu. Nah, ini saya acak dulu. Nah, untuk akun induknya di sini dia sudah terlepas dari akun anak ya, jadi kita bisa hapus. Yang di sini juga yang kita bisa hapus. Nah, namun akun yang di sini ini masih digunakan di kolom currency gitu ya. Ini perlu kita ubah ke sini baru bisa kita hapus. Dengan yang diskon di sini ya. Jadi kita lakukan masuk ke mata uang di sini. Kita lihat mata uang rupiah ya. Di sini default account-nya. Di sini kita ganti dulu. Potongan dari itu penjualan. Di sini juga sama, laba rugi belum terrealisasi. Nah, ini. Nah, ini kita simpan. Oke, kita kembali lagi ke akun perkiraannya. Di sini ya. Ini kita hapus. Stop penjualan ini kita hapus juga. Ya, oke. Nah, saatnya kita melakukan impor. Ya, kita klik di sini, impor dari Excel. Ya, ini teman-teman kalau tadi belum punya file template-nya bisa download di sini ya. Kemudian kita pilih browse, kita pilih lokasi file impornya. Saya naruhnya di desktop ya, di folder Accurate Online. Ya, kemudian di template di sini. Nah ini ya, account-nya. Kemudian saya unggah. Nah di sini sudah secara otomatis akan melakukan pemetaan kolom data gitu ya. Usahakan untuk judul di file yang diimpor itu sesuai ya, tidak diganti. Artinya kita langsung melakukan pemetaan. Ini kita klik lanjutkan ya. Kemudian di sini ada konfirmasi ya atas beberapa kode-kodenya. Nah, di sini kita bisa lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi kita tinggal klik ini. Ya, jika dalam database sudah ada datanya, akan melakukan pengupdatean. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita tunggu beberapa saat ya. Di sini akan ada notifikasi data yang berhasil proses dengan data yang gagal.
gitu ya. Jadi untuk melihat data yang gagal, kita klik saja unduh data gagal untuk mengetahui sebab gagalnya kenapa. Nah, ini ya. Jadi yang gagal seperti ini ya. Untuk mata uang USD seperti itu ya. Jadi mata uang USD belum ada ya. Jadi ini kita perlu buat dulu mata uangnya, kemudian kita upload lagi untuk chart of account-nya seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke Accurate. Kita perlu menambahkan dulu mata uangnya USD. Nah, seperti ini ya. Ini kita klik simpan. Ya, untuk setelah kita menambahkan mata uang USD, di sini akan membentuk chart of account juga ya. Jadi kita tidak perlu mengimpor data yang tadi ya. Jadi kita perbaiki saja ya. Piutang USD ini dengan nomornya ya. Nomor piutang USD kita sesuaikan dengan yang ada dalam file Excel yang tadi ya. 1202. Nah, ini kita sub account-nya kita ganti ya menjadi piutang di sini. Ini kita klik seperti ini ya. Kemudian uang muka pembelian USD nanti dia akan masuk ke dalam di sini ya dengan kodenya 1502. Kemudian sub account-nya ini kita ganti jadi 1500 ya. Nah, seperti ini. Ini akun lamanya kita hapus. Ya, untuk piutangnya ini sudah selesai ya. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini kita coba filter ya atau kita cari USD. Nah, dia akan membentuk juga di account hutang USD-nya di sini. Ya. Jadi ini yang akan kita ubah juga. Ya. Nah, ini ya. Dia harus di bawah 2100 ya dengan kode 2102. Ini kita ubah. Sub account-nya hutang usaha. Kemudian uang muka penjualan USD, dia harus berada di akun 2300 ya dengan kode 2302. Udah kita klik simpan. Nah, di sini dia membentuk juga diskon penjualan ya. Jadi kita lihat mata uangnya lagi, kita cek di bagian USD untuk pengaturan default account-nya di sini ya. Jadi di sini kita ganti lagi sama seperti yang rupiah ya. Kita ganti jadi
potongan dan retur penjualan. Ya. Kemudian laba ruginya juga sama ini ya. Kita ubah menjadi laba rugi selisih kurs. Ya di sini juga sama, laba rugi selisih kurs. Nah ini ya. Kita klik simpan. Kembali ke akun perkiraan. Di sini ya. Ini kita bisa hapus. Kita hapus dulu anaknya. Delete. Ya, kemudian kita hapus induknya tadi ya. Diskon penjualan. Ya. Ini juga ada retur penjualan ya. Ya, ini kita bisa hapus kalau tidak digunakan. Oke, kita batalkan dulu. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, dia akan membuat laba rugi selisih kurs juga nih. Nah, jadi ini kita hapus dulu. Nah, ini juga kita hapus anaknya. Nah, baru induknya kita hapus. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi untuk make sure lagi penamaannya sesuai, ya ini kita bisa melakukan impor lagi. Ya, kita pilih file yang sudah ada, yang sudah kita buat ya. Kemudian kita unggah, kita lanjutkan ya. Di sini kita lakukan update lagi penamaannya ya. Kalau ini kita tidak checklist, ini nanti akan gagal semua karena nomor akunnya referensi sudah masuk semua. Ya, kita checklist untuk melakukan penamaannya, kita lanjutkan di sini. Nah, ini 116 data berhasil diproses. Ya. Kalau kita masuk lagi, kita refresh di sini ya. Nah, penamaannya sudah sesuai dengan yang kita punya ya. Oke, untuk upload akun perkiraan sudah selesai ya. Saatnya kita melakukan konfigurasi akunnya. Ya, kita klik di pengaturan, kemudian preferensi. Ya, kita masuk ke akun perkiraan di sini. Ya. Nah, di sini ya, ada retur penjualan. Ya, retur penjualan ini harusnya masuk ke 4198 ya. Kita jadikan satu di sini. Ini kita buang saja. Kemudian ya, di sini sudah, kemudian di tab perusahaan, di sini untuk ekuitas saldo awal ya, ini masukkan saja ke laba ditahan seperti ini. Kemudian laba rugi, pajak penghasilan ya, ini kita pilih beban pajak penghasilan seperti ini ya. Kemudian di bagian penjualan di sini ya, untuk akun diskonnya ini kita pilih 23 ya. PPh 23 dibayar di muka seperti itu ya, atau di sini ada beban ya, ini kita cari ya nanti untuk beban-bebannya ya, di beban administrasi bank seperti itu. Dan kemudian kita masuk ke persediaan ya, akun penyesuaiannya di sini kita masukkan untuk di sini
laba rugi ditahan ya, seperti ini. Kuningan kepala 4, kepala 5. Di sini ada biaya penjualan produk jadi, barang dijual, ya, penyesuaian persediaan di sini. Ya, oke, kalau sudah kita simpan. Ya, pengaturan default account-nya sudah kita lakukan, kemudian kita finalisasi di akun perkiraannya. Kita hapus lagi akun-akun yang tidak digunakan, ya, yang tidak sesuai. Ya, di return penjualan yang kita hapus. Oke, ini kita dapatkan yang apa? Ini kita masukkan sesuai dengan yang di sini ya, kepalanya ya, penjualan saja, biar lebih rapi. Oke. Ya, oke. Untuk cara upload account dan mengatur akun penting di Akurat sudah kita selesaikan ya. Sampai berjumpa di topik yang lain.